Hadir. Dinar Tri Agustina. Nggak ada. Dita Indasari. Hadir Pak di jalan. Ya, hati-hati, Nduk. Eka Nurnovianti. Hadir Bapak. Ya. Flora Maria Isabella. Nggak ada. Jian Farah. Karin Aleda Erari. Leonard Arjun Umbu. Bapak. Mahesa Armando Duta. Hadir Bapak. Ya, makasih Mahesa. Misaku Gomez. Nggak ada ya. Rizky Salman ada tadi. Present. Yuk. Nabila Wahyuni Lam. Nggak ada. Putri Alvina Damayanti. Hadir Pak. Ya, makasih, Nduk. Ratih Indah Vera. Hadir Bapak. Nggih. Reneldis Anita Dwi. Sorry. Hadir Pak. Ya, makasih, Nduk. Rike Aprilia. Rike Aprilia. Nggak ada. Riza Maulidia. Hadir Bapak. Yuk. Stefani Dwi Indriani. Hadir Bapak. Baik. Tasya Sasabila. Hadir Bapak. Ya, Mbak Tasya, Hadir. makasih. Ulfa Puspita Anggraini. Ulfa mana? Belum. Ulfia Rohmawati. Hadir Bapak. Mana? Oh ya, makasih, Dok. Saya. Ya, ya. Mohon izin Bapak, saya Aulia Oh, hadir. Aulia hadir. Oke, saya bentar. Oke. Delvia Tilman Marcal. Hai Pak. Oh ya. Sherly Naura Ardelia. Sherly Aulia, Sherly Naura Ardelia, nggak ada. Melania Dias de Brito. Hadir Pak. Oke, yang belum hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Baik, 9 orang. Kalau ini sudah nanti, kalau temennya ini yang nggak hadir nanti tolong ya ini di Japri biar nanti saya ini. Nanti kita sudah terlambat seperempat jam soalnya. Baik ya, teman-teman semuanya kita mulai pertemuan keempat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Waalaikumsalam semua, mohon maaf warahmatullahi ini nanti saya tambah seperempat ya karena saya tadi izin sholat ya. Untuk pertemuan keempat ini kita akan melakukan SGD ya, Small Group Discussion satu yang terkait dengan materi peran dan tanggung jawab manajer dalam keperawatan. Itu ya. Kita akan bermain. Nah, kemarin sudah di-share terkait dengan PowerPoint dan makalahnya oleh kelompok satu, yakni Mbak Adinsa, Mbak Farah, Alfian, Anastasia, Mbak Arum, sama Mbak Anatasio, dan Mbak Aulia. Ya, untuk SGD yang pertama. Ya, mungkin SGD ini nanti akan saya catat ya. Ini saya bawa kertasnya ya, catatan kertas. Rekan-rekan semua harus aktif ya. Pertama, apa harus aktif? Karena kalau nggak aktif berarti bukan SGD namanya, bukan diskusi. Ya, nggak tahu terserah nanti silakan diskusi entah nggak on cam atau on ini silakan. Tapi sedapat mungkin on cam enak biar interaktif gitu ya. Nah,
teman-teman nanti silakan untuk berdiskusi silakan yang menjadi apa namanya narasumber kelompok satu, kemudian untuk pembawa acara atau moderatornya dari kelompok lain. Kemudian yang kelompok lain juga harus sudah menyiapkan pertanyaannya gitu. Kalau dulu saya itu jadi mahasiswa itu nakal, ya mahasiswa S2 itu nakal. Ya kan, ini pertanyaannya di jawabannya gitu. Jadi tanya mana pertanyaannya dan mana jawabannya gitu. Sehingga interaktif gitu. Tiba-tiba bertanya tidak tahu jawabannya, marah dia. Gitu. Tapi itu suatu proses ya namanya juga anak mahasiswa itu biasanya ya ada yang nakal, ada yang enggak, ada yang diem, ada yang ditanya itu diem gitu aja. Nah, sekarang silakan teman-teman semuanya untuk berdiskusi. Waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompok SGD 1. Silakan. Siapa yang jadi apa namanya pemateri atau sebagai eh, sekretaris, silakan untuk saya kasih akses untuk bisa menjadi co-host. Siapa? Stefani, Bapak. Siapa? Alfian. Stefani, Pak. Stefani. Sebentar. Stefani. Stefani. Oh ya, Stefani Dwi ya. Saya saya jadikan host ya. Oke, silakan. Hostnya masuk ke Mbak Stefani. Zoom kendang. Baik, mohon izin ambil alih, Bapak. Ya, silakan. Forum saya Sebelumnya, alihkan ke teman-teman semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore yang terhormat kepada Bapak Nyoto sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah manajemen keperawatan dan teman-teman sekalian. Di sini kelompok satu membawakan materi yaitu mengenai kepemimpinan dan manajemen. Untuk Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pemaparan materi yang pertama. Slide pertama akan dijelaskan oleh presentator utama. Waktu dan layar siap-siap. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Nyoto, di sini saya akan menyampaikan untuk slide pertama, mungkin bisa next slide. Baik, sebelum lanjut pada slide peran dan tanggung jawab manajer keperawatan di ruang rawat inap, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu manajer keperawatan. Nah, manajer keperawatan adalah perawat profesional yang memimpin dan mengawasi tim perawat, memastikan standar pelayanan berkualitas dan mengelola aspek operasional serta administrasi keperawatan. Nah, pada slide ini kita membahas peran dan tanggung jawab manajer keperawatan di ruang rawat inap rumah sakit. Apa itu manajer keperawatan pada rawat inap rumah sakit? Bagaimana peran dan tanggung jawabnya? Manajer keperawatan pada rawat inap rumah sakit ini berperan strategis dalam menjamin mutu pelayanan keperawatan. Mereka bertanggung jawab dalam PODS sesuai yang diterangkan oleh Bapak Nyoto kemarin, bahwasanya PODS adalah perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, dan juga pelaksanaan atau controlling, dan juga pengawasan atau actuating seluruh kegiatan keperawatan. Peran ini tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga melihat dimensi administratif, edukatif, dan juga kolaboratif menurut Nasution 2020. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Adinsa. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas Mbak yang satunya Mbak yang awal. Nah, nah di sini saya akan membahas peran dan tanggung jawab manajer keperawatan di lingkungan ranah rumah sakit di antaranya
Pertama, ada manajemen pelayanan keperawatan. Manajemen pelayanan keperawatan berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan asuhan keperawatan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi kesehatan. Ini melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi untuk memastikan bahwa pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien memenuhi kriteria kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Kedua, ada pengelolaan sumber daya manusia atau disebut SDM singkatannya. Pengelolaan SDM di bidang keperawatan mencakup beberapa aspek seperti menyusun jadwal kerja, pembagian tugas, serta pengembangan dan pelatihan staf keperawatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja tenaga keperawatan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Ketiga, kepemimpinan dan supervisi. Kepemimpinan dalam keperawatan mengacu pada penerapan gaya kepemimpinan yang baik dalam membina, memotivasi, dan mengarahkan tim keperawatan. Kepemimpinan yang efektif akan menciptakan suasana kerja yang produktif, kolaboratif, dan mendukung mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Keempat, penerapan standar akreditasi. Penerapan standar akreditasi seperti yang diterapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KRAS adalah langkah penting untuk memastikan bahwa rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan memenuhi standar mutu dan keselamatan pelayanan. 5. Pengad, pengad, Pengendalian risiko dan keselamatan pasien. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan pasien. Hal ini meliputi identifikasi risiko klinis, implementasi prosedur keselamatan pasien, serta strategi pencegahan insiden. Keenam, pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi dalam keperawatan meliputi penggunaan sistem informasi kesehatan untuk mencatat, menyimpan, dan mengakses data pasien secara digital. Mohon maaf, Hal ini Mbak. juga Mbak, mohon maaf, Mbak ya, Dinsa. Ini slide ya, Pak. nggak bisa, ini masih tetap peran dan tanggung jawab manajer keperawatan di rawat inap. Masih belum jalan ini slide-nya ini. Jadi saya nggak Iya, bisa. memang masih belum, Bapak. Oh, Mas, memang belum ya? Iya, masih belum, iya. Masih yang di peran dan tanggung jawab bawah ini ya? Masih, Betul, Iya, masih Bapak. masih baca peran dan tanggung jawabnya, Bapak. ya, masih di lingkungan Iya. rawat inap Ya, rumah sakit diantaranya manajemen pelayanan keperawatan, pengelolaan SDM, kepemimpinan supervisi itu ya? Masih iya, menjelaskan. nggih, Oh, Bapak. baik. Iya, Oke, saya jelaskan itu, Bapak. Nggih. satu persatu. Oke, yuk. Nggih. Dinsa ya. Keenam, pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi dalam keperawatan meliputi penggunaan sistem informasi kesehatan untuk mencatat, penyimpanan, dan mengakses data pasien secara digital. Hal ini juga mencakup penggunaan perangkat teknologi dalam pengelola dokumentasi medis yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan keperawatan. 7. Komunikasi efektif dan hubungan interprofesional. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam hubungan antar tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, dan lain-lain. Dan dengan pasien ini termasuk komunikasi verbal non-verbal
dan dokumentasi yang jelas, serta menjaga hubungan yang baik antar profesi dalam kolaborasi tim kesehatan. 8. Ada etika dan advokasi keperawatan. Etika keperawatan berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip moral yang meliputi tanggung jawab terhadap rahasia Waalaikumsalam. pasien, kejujuran, dan menghormati hak pasien. Advokasi keperawatan meliputi terdapat hak pasien termasuk hak untuk mendapatkan perawatan yang adil, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. 9. Ada inovasi dan perkembangan pelayanan. 10. Ada budaya organisasi dan loyalitas staf. Selanjutnya akan saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik. Baik, terima kasih Kak Adinsa untuk waktunya. Bisa di next slide, Kak. Fian kok enggak ini on cam, kenapa? Nah, Peran dan tanggung jawab manajer keperawatan di ruang rawat inap puskesmas. Manajer keperawatan di ruang rawat inap puskesmas memiliki peran penting dalam pengorganisasian pelayanan kesehatan dasar yang menggabungkan aspek kuratif, preventif, promotif, dan rehabilitatif. Tugas mereka lebih kompleks karena harus mengelola sumber daya yang terbatas, namun tetap menjamin pelayanan yang bermutu bagi masyarakat. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa pelayanan keperawatan yang mereka berikan sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai standar pelayanan minimal atau SPM Puskesmas. Baik, untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya. Ada peran dan tanggung jawab manajer keperawatan di lingkungan puskesmas. Di antaranya, kesehatan primer di sini dasar dan promotif atau preventif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada rotasi dan optimalisasi staf yang terbatas. Strategi efisiensi dalam pengolahan SDM yang terbatas di puskesmas. Yang ketiga ada pendekatan keluarga dan budaya lokal. Asuhan keperawatan yang melibatkan keluarga dan memperhatikan norma budaya lokal. Yang berikut ada laporan, evaluasi, dan administrasi layanan. Di sini tanggung jawab dalam laporan pelayanan, pelaporan BOR, LOS, dan lainnya. Yang berikut ada pemberdayaan masyarakat dan kegiatan UKBM. Kolaborasi dengan posyandu, kader kesehatan, dan organisasi lokal. Yang berikut ada manajemen konflik dan komunikasi publik. Dalam manajemen konflik dan komunikasi publik, teknik penyelesaian konflik dengan pasien dan masyarakat dilakukan secara asertif. Yang berikut ada koordinasi sistem rujukan. Penanganan rujukan pasien ke rumah sakit secara efektif dan tepat waktu. Yang berikut ada transformasi digital puskesmas. Penggunaan aplikasi seperti e-puskesmas dan sistem informasi digital lainnya. Yang berikut ada kepemimpinan partisipatif. Mendorong staf terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan inovasi. Yang terakhir ada manajemen mutu.
Manajemen mutu dan keselamatan pasien di sini meliputi pelaporan insiden, peningkatan standar mutu, serta upaya penjaminan keselamatan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang akan melanjutkan. Terima kasih. Yuk, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peran manajer keperawatan dalam pengelolaan sumber daya material. Dalam sumber daya material ini merupakan salah Siapa satu namanya? komponen Arum, Pak. Oh ya, silakan Mbak Arum. Perkenalan dulu Saya ya, lanjut. biar tahu ya. Saya Arum akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Pemaparan materi selanjutnya yakni peran manajer keperawatan dalam pengelolaan sumber daya material. Sumber daya material sendiri merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem pelayanan kesehatan, termasuk dalam pelayanan keperawatan, ketersediaan, kualitas, dan kelayakan alat kesehatan, lalu pada pelaksanaan medis, serta bahan habis pakai seperti obat, infus, dan alat lindung seperti APD. Baik, saya akan masuk pada peran manajer keperawatan dalam pengelolaan sumber daya material. Yang pertama ada, di sini saya akan menyebutkan 5 peran. Jadi yang pertama ada peran sebagai perencana, di mana manajer perawat ini harus mampu menyusun rencana kebutuhan material yang realistis dan berbasis data. Selanjutnya ada peran sebagai perorganisir, di mana dalam kapasitasnya manajer ini bertugas mengorganisasi sistem inventaris barang dan penempatan alat medis di ruang rawat inap. Hal ini meliputi pengaturan tempat penyimpanan, prosedur distribusi barang, serta penugasan petugas yang bertanggung jawab atas stok, kontrol harian, dan laporan. Selanjutnya, peran sebagai pengarah, di mana manajer keperawatan ini memberikan arahan kepada staf dalam penggunaan alat dan bahan medis yang tepat, lalu efisien dan aman. Selanjutnya, yang keempat ada sebagai pengawas, di mana manajer ini melakukan kontrol terhadap proses penggunaan, kebersihan, dan pemeliharaan alat. Untuk manajer pengawas, peran manajer sebagai pengawas ini, dia juga harus memastikan bahwa peralatan yang digunakan selalu dalam kondisi siap pakai dan aman. Lalu yang terakhir, peran manajer keperawatan sebagai pelapor, di mana manajer ini bertanggung jawab menyusun laporan, pada pemakaian logistik secara berkala, terus jumlah pemakaian barang, sisa stok, barang rusak, dan kebutuhan yang diperlukan selanjutnya. Lalu di sini ada tanggung jawab manajer sebagai manajer keperawatan dalam pengelolaan sumber daya material. Di sini ada 4 tanggung jawab. Yang pertama, menjamin ketersediaan alat dan bahan, di mana manajer ini wajib memastikan bahwa semua kebutuhan perawatan tersedia setiap saat. Lalu yang kedua ada melakukan pengawasan terhadap penggunaan, di mana manajer ini bertanggung jawab juga memastikan bahwa peralatan digunakan secara bijak dan sesuai prosedur. Ini juga termasuk untuk mencegah pemborosan dan menghindari penggunaan material yang tidak diperlukan serta tidak sesuai. Lalu yang terakhir ada membangun sistem, yang selanjutnya ada menjaga mutu dan keamanan alat kesehatan. Pada tanggung jawab ini, manajer bertanggung jawab dalam menjaga peralatan medis yang harus sesuai standar, bebas dari kerusakan, dan aman digunakan. Manajer juga harus memastikan semua peralatan melalui peralatan ini telah melalui prosedur kalibrasi, sterilisasi, dan perawatan rutin yang disarankan. Yang terakhir ini ada membangun sistem pelaporan dan dokumentasi yang lengkap. Jadi manajer harus melakukan dokumentasi penggunaan barang dan alat
dengan terdokumentasi dengan baik, mudah diakses, dan transparan. Sistem pencatatan manual atau digital juga harus dilakukan oleh staf manajer keperawatan yang ditunjuk secara khusus dan diawasi oleh manajer. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada materi selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan. Coba on kameranya, Mbak. Baik, Pak. Loh, Mas ta ini. Perang manajer keperawat. Ya, ya Pak. Mas Atanasio. Antonio Korea, Pak. Oh, panggilannya apa Mas Atanasio? Panggilnya Anton, Pak. Oh, Anton. Baik, Anton. Ya, silakan Mas Anton. Oh, ini cowok. Peran manajer keperawatan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia SDM merupakan komponen terpenting dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam pelayanan keperawatan. Kebersihan proses asuhan keperawatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas tenaga keperawatan yang profesional, kompeten, dan mampu bekerja secara kolaboratif. Dalam konteks ini, manajer keperawatan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola tenaga keperawatan agar mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pasien utama 2022. Peran manajer keperawatan dalam pengelola sumber daya manusia diantaranya. Peran sebagai Baik, terima kasih atas pemateri Kak Atanasio. Di sini saya Aulia Miftahuluzana akan melanjutkan peran manajer keperawatan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Di antaranya yang pertama ada peran sebagai perencana tenaga keperawatan. Di sini manajer harus tahu butuh berapa perawat sesuai dengan beban kerja. Misalnya di ruang rawat inap idealnya 1 perawat pegang 5-8 pasien. Yang kedua ada peran sebagai perorganisir. Manajer bagi tugas perawat sesuai kemampuan masing-masing, jadi nggak ada yang kerja double atau bingung tugasnya apa. Yang ketiga ada sebagai pengarah dan pembimbing, manajer juga mengarahkan perawat supaya kerja sesuai aturan dan etika, kadang juga jadi tempat curhat kalau ada kendala di lapangan. Yang keempat ada sebagai pengembang SDM, manajer nyari peluang pelatihan atau seminar buat meningkatkan kemampuan perawat. Yang kelima ada sebagai motivator, manajer harus bisa bikin suasana kerja enak, ngasih semangat, dan ngasih apresiasi biar perawat semangat terus. Yang terakhir ada sebagai evaluator. Manajer juga nilai kinerja perawat kayak dari hasil kerja, keluhan pasien, atau observasi langsung. Buat atau mana yang perlu dibina lagi atau malah dipromosikan. Yang terakhir ada tanggung jawab manajer keperawatan. Yang pertama ada pastikan jumlah perawat cukup, contohnya jangan sampai perawat kurang. Contohnya jangan sampai ada perawat yang kurang. Yang kedua jaga profesionalisme, contohnya perawat harus punya STR aktif, ikut pelatihan, dan kerja sesuai aturan. Yang ketiga ngatur jadwal kerja yang adil, contohnya jadwal harus fair
dan juga kondisi perawat kayak yang hamil atau kurang sehat itu dipikirkan. Terus yang keempat, mengatasi konflik. Contohnya kalau ada masalah antar perawat, manajer harus bantu damaikan dan bangun kerjasama yang baik. Yang terakhir ada jaga kesejahteraan dan keamanan staf. Contohnya perawat harus kerja di tempat yang aman, lengkap dengan APD, dan juga jaga kesehatan mentalnya. Baik, terima kasih. Itu materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Iya, kepada Kak Tasa dipersilahkan. Silakan tanya-tanya dulu. Ya, oh Dewa Alif yang tanya atau Mbak Tasya? Tasya, Bapak. Oh ya, Dewa Alif ada? Siap ada Bapak. Oke, udah ya, hadir ya. Yuk lanjut, Dewa Alif hadir. Naya Rayana Rayana. Yuk silakan. Salman Tasya. Kak Tasa suaranya nggak kedengeran. Ini kedengeran nggak, Kak? Halo, Sudah. sudah keras? Sudah. Oke, izin bertanya kepada kelompok. Kalau kita lihat nih, Kak, ya, perbedaan pengolahan sumber daya material antara manajemen keperawatan di ruang rawat inap rumah sakit dan juga puskesmas itu udah kelihatan banget perbedaannya. Nah, itu mulai dari pelayanan keperawatan, ketersediaan alat medis, sampai juga perlengkapannya. Padahal kan puskesmas itu kan fasilitas kesehatan pertama ya, Kak, yang harus siap diandalkan masyarakat. Nah, kalau dibandingkan gimana ya pendekatan manajer keperawatan dalam mengelola tenaga keperawatan di rumah sakit yang besar dengan di puskesmas yang serba terbatas. Soalnya kan sistem dan juga tuntutannya juga pasti beda jauh ya Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Tasa atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan Kak Salman untuk bertanya. Baik, terima kasih untuk Kak Stefani dan semuanya. Tadi dalam slide yang dijelaskan tanggung jawab manajer keperawatan. Yang saya mau tanyakan bagaimana manajer keperawatan mencegah pemborosan dan penyalahgunaan material keperawatan. Terkadang ada hal yang tidak terduga dalam rumah sakit. Bagaimana sikap manajer? Mohon maaf Kak Salman, mungkin bisa ditulis di kolom chat komentar ya. Oh, ini Kak. Baik, selanjutnya saya persilahkan Kak Rika untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Rika Aprilia, izin tanya. Di akhir-akhir ini kan banyak tuh kasus yang kayak keluarga pasien kayak menegur seorang perawat karena suatu perawatan yang kurang efektif. Nah, kita sebagai manajer keperawatan, apa tindakan yang harus kita lakukan jika ada suatu kasus yang itu terjadi? Terima kasih. Kasus apa ini, Rika? Itu Pak kan kayak ada kayak saya pernah jumpai sendiri kan Pak. Kayak keluarga pasien itu kayak menegur seorang perawat karena keperawat kayak merawatnya pasien itu kayak kurang efektif gitu loh Pak. Pak. Hmm. Tuh. Jadi kita sebagai manajer pemimpinan keperawatan apa yang harus kita lakukan jika ada kasus seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Rika. Selanjutnya, saya persilakan untuk Kak Ulfia untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Perkenalkan, nama saya Ulfa Rahmawati. Di sini saya izin bertanya pada slide ke satu, dua, tiga, kelima, peran manajer keperawatan dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Kan di sini peran manajer keperawatannya itu ada peran sebagai motivator. Nah, jelaskan bagaimana peran manajer keperawatan itu sebagai motivator bisa meningkatkan semangat dan kinerja staf keperawatan. Baik, terima kasih kepada kalian semua. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau dari kelompok ingin menjawab pertanyaan, silakan. Sebelumnya mohon izin, mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tasya. Untuk pertanyaannya, setelah saya rangkum, mungkin untuk pertanyaannya bagaimana pendekatan manajer keperawatan dalam mengelola tenaga keperawatan di rumah sakit yang besar dengan puskesmas yang serba terbatas dan sistem serta tuntutannya juga berbeda. Apakah benar Kak Tasya? Kalau saya bandingkan dari pengalaman saya dari praktek klinik, memang pendekatan manajer keperawatan di rumah sakit dengan puskesmas itu sangat berbeda. Waktu saya praktek di rumah sakit di tipe B di Al Irsyad itu, saya melihat manajer keperawatan mempunyai struktur yang jelas. Ada seperti kepala ruangan, supervisor, dan bahkan ada koordinasi shift. Perawat dibagi sesuai ruangan dan juga tugas yang spesifik. Tapi saat saya ditempatkan di rawat inap puskesmas itu kondisinya jauh beda dengan rawat inap di rumah sakit. Seperti jumlah perawat yang sedikit dan satu orang itu bisa merangkap banyak tugas. Jadi menurut saya manajer keperawatan di puskesmas butuh pendekatan yang lebih profesional dan juga partisipatif, sedangkan di RS bisa lebih struktural karena sumber daya dan sistem mendukung. Tapi dua-duanya itu tetap butuh jiwa kepemimpinan yang kuat dan juga komunikasi yang efektif. Mungkin ada sanggahan atau sudah cukup, Kak Tasya? Mungkin ini bukan selanjutnya ya Kak, tapi ingin tanya lagi pendapat Kakak. Tadi Kak Farah sudah jadi lengkap banget terkait pendekatannya. Nah, gimana manajer keperawatan ngatur tenaga keperawatan di tempat yang sumber dayanya berbeda-beda. Nah, sekarang aku pengen nanya ke pendapatnya Kak Farah nih. Kalau suatu saat nanti Kak Farah punya kesempatan jadi manajer keperawatan, menurut Kakak mana yang lebih menantang? Di rumah sakit yang sibuk banget dengan sistem yang besar atau di puskesmas yang serba terbatas tapi harus serba bisa? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab aja ya, Kak. Kalau menurut saya pribadi, dua-duanya mempunyai tantangan yang luar biasa, tapi bentuknya memang berbeda. Jadi, manajemen keperawatan di rumah sakit itu menurut saya tantangannya itu lebih besar karena mempunyai banyak staf dan juga harus koordinasi ke banyak pihak. Tapi di sisi lain fasilitas yang lebih mendukung dan juga lengkap. Jadi kita bisa lebih fokus secara struktural. Nah, kalau di puskesmas justru kayak serba terbatas dan juga tantangannya itu kayak sedikit gitu loh. Jadi kurangnya kreativitas. Kalau dari saya sendiri, dua-duanya menantang, tapi di RS itu lebih lumayan ribet daripada puskesmas. Mungkin saya kembalikan ke Kak Tasya. Untuk Kak Tasya, jika dikasih dua pilihan, lebih memilih yang mana? Waduh, sulit juga ya. Soalnya tantangannya juga beda-beda juga tergantung dari mana kita melihat. Kalau saya sendiri mungkin lebih mungkin pertama kali mungkin saat saya terjun ke dunia kerja mungkin saya akan coba ke puskesmas gitu Kak. Jadi saya lihat-lihat lingkungannya itu seperti apa, mungkin nanti lama-kelamaan mungkin saya akan mungkin meningkatkan dari masyarakat. Terima kasih. Oke, baik Kak Tasya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, sebelum ke moderator, saya mau menanggapi yang pertanyaannya Mbak Tasya Sasabila dan jawabannya Mbak Farah. Iya, jadi memang beda kalau kita mengelola suatu apa namanya SDM ya, SDM. Mengelola SDM itu memang agak rumit dan unik gitu ya. Beda antara di puskesmas maupun di rumah sakit. Yang jelas kompleksivitasnya itu lebih lebih kompleks dan lebih rumit di mana kira-kira?
Rumah Di sakit rumah ya, sakit, Bapak. ya, rumah sakit. Tapi kalau kita lihat efektivitasnya itu lebih efektif di rumah sakit, di rumah sakit daripada di puskesmas. Walaupun di puskesmas itu apa tingkat SDM-nya rendah, maksudnya itu jumlah komposisi atau kuantitasnya rendah, sedikit, namun mengelolanya itu lebih rumit gitu. Karena apa? Satu orang itu bisa bisa berbagai macam tupoksinya yang apa tumpang tindih gitu. Ya dia mengerjakan laporan, ya dia mengerjakan tindakan pasiennya, dia macam-macam gitu. Memang itu adalah unik dan memang karakternya yang berbeda. Kalau disuruh milih, tadi Mbak Tasya suruh milih tuh Mbak Farah. Saya milih mana ya? Kalau Mbak Farah tadi saya ini apa namanya? Saya juga bisa milih ke puskesmas maupun bisa milih ke rumah sakit. Kalau saya pribadi, saya milih rumah sakit. Karena apa? Di rumah sakit itu jelas tupoksinya ya. Saya ini bagian manajer tentang SDM umumnya. Saya ya mengelola SDM aja gitu. Saya sebagai perencana, saya sebagai mengorganisir, saya sebagai mengarahkan, saya juga mengawasi, saya juga sebagai pelapor gitu. Dan alat dan bahan itu terjamin, teman-teman. Ada semua gitu. Ya, dalam hal ini adalah rumah sakit yang tipenya minimal B ya. Dan eh, sistem pelaporan dan dokumentasi itu ya kalau itu memang hampir sama-sama rapi sih, cuma lebih kompleks di rumah sakit. Mungkin itu ya. Jadi memang tergantung dari ini ya, tergantung dari kita cara memandangnya bagaimana. Tapi kalau misalnya eh, kalau saya milih yang gajinya banyak ya, tentu ya sebagai manajer itu ya tidak munafik ya. Semua orang kan butuh finansial yang lebih banyak gitu. Kalau mau finansial yang lebih banyak, tentunya ya di rumah sakit dengan ilmu yang sangat variatif seperti itu. Ya, silakan dilanjut. Pertanyaannya Mas Salman, gimana tanggung jawab manajer? Izin menjawab, Ya, Bapak silakan. izin menjawab. Ya, Mbak Adinsa. Menjawab pertanyaannya Mas Salman. Oke. Soalnya baik, ya. Soalnya bagaimana manajer manajer keperawatan mencegah pemborosan dan penyalahgunaan material keperawatan terkadang ada hal yang tidak terduga Mm-mm. dalam rumah sakit. Bagaimana sikap manajer? Jawabannya, pencegahan pemborosan. Pertama, mengatur stok material. Seperti manajer keperawatan harus memastikan bahwa stok material keperawatan dikelola dengan baik, termasuk pemesanan, penyimpanan, dan penggunaan. Dua, pengawasan penggunaan material. Manajer keperawatan harus memantau penggunaan material keperawatan yang memastikan bahwa material digunakan sesuai dengan kebutuhan. Tiga, mengimplementasikan sistem inventaris. Manajer Inventaris. keperawatan dapat ya, Ya. manajer keperawatan dapat mengimplementasikan sistem inventaris untuk Inventaris. memantau stok material yang inventaris untuk memantau stok material dan mengurangi pemborosan. Empat, melakukan evaluasi dan analisis. Manajer keperawatan harus melakukan evaluasi dan analisis terhadap penggunaan material keperawatan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Pencegahan penyalahgunaan. Satu, mengatur akses material. Manajer keperawatan harus memastikan bahwa akses material keperawatan dibatasi hanya untuk staf yang berwenang. Dua, mengawasi penggunaan material. Manajer keperawatan harus memantau penggunaan material keperawatan dan memastikan bahwa material digunakan untuk tujuan yang tepat. Tiga, mengimplementasikan kebijakan dan prosedur. Manajer keperawatan harus mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menggunakan material keperawatan. Empat, melakukan pelatihan staf. Manajer keperawatan harus melakukan pelatihan staf tentang penggunaan material keperawatan yang tepat dan bertanggung jawab.
Sikap manajer dalam menghadapi hal yang tidak terduga. Pertama, tetap tenang dan profesional. Manajer keperawatan harus tetap tenang dan profesional dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Dua, mengambil keputusan yang tepat. Manajer keperawatan harus dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Tiga, mengkomunikasikan dengan staf. Manajer keperawatan harus dapat mengkomunikasikan dengan staf tentang situasi yang tidak terduga dan yang akan rencana tindakan yang akan diambil. Empat, mengadaptasi dengan perubahan. Manajer keperawatan harus dapat mengadaptasi dengan perubahan yang terjadi dan menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Bagaimana Mas Salman? Apakah ada sanggahan? Terima kasih banyak Kak Adinsa atas penjelasannya. Oke. Baik, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi. Dipersilakan. Baik, saya izin menjawab tadi pertanyaan dari Rike ya, di mana banyak yang kita ketahui ada beberapa kasus seperti keluarga pasien ini memarahi atau menegur tindakan keperawatan pada pasien yang dirasa sama pasien kurang efektif. Lalu peran sebagai manajer keperawatan kepemimpinan ini apa sih yang cocok dalam menangani kasus ini gitu. Yang pertama, di mana manajer keperawatan itu mempunyai andil lebih dalam memanage ruangannya atau memanage timnya. Jadi punya tanggung jawab besar dalam menangani situasi dengan bijak, adil, dan yang pasti harus secara profesional ya. Lalu langkah-langkah gimana sih sebagai manajer itu untuk menangani kasus seperti ini? Yang pertama, dilakukan assessment secara objektif pada situasi saat itu juga. Didengarkan keluhan pasiennya gimana, lalu diberi empati pada keluhan pasien, lalu dicatat poin-poin penting apa yang dikeluhkan sama pasien. Lalu manajer di sini juga bisa menjadi sebagai penengah, di mana bisa mengambil tindakan sebagai memanggil dan mendiskusikan dengan staf yang terlibat. Lalu meminta pada stafnya atau perawatnya untuk mengklarifikasi apakah benar kejadian yang dikeluhkan oleh pasien dan yang terjadi itu sesuai atau tidak. Lalu melakukan mediasi secara profesional, di mana antara keluarga dan perawat yang terlibat ini diberikan kesempatan untuk membicarakan atau mencari jalan tengahnya. Bisa juga menggunakan pendekatan komunikasi secara terapeutik seperti itu. Lalu yang terakhir yang harus dilakukan oleh manajer keperawatan dan tim yaitu melakukan evaluasi OP apabila dirasa memang keluhan pasien ini memang benar adanya, jadi harus dilakukan evaluasi gitu. Apakah ada sanggahan dari Rika? Enggak, Kak. Sangat jelas. Makasih. Baik, terima kasih. Saya itu senang ya lihat teman-teman yang on cam itu. Saya lihat itu Putri Alvina, Rike, Amelia, Adinsa. Itu walaupun dia pakai pakai HP kan kalian ya? Ya nggak? Iya, Kak. Ya, Pakai HP. tapi Iya, Bapak. ya, tapi tahu, oh saya itu biar kenal gitu loh, biar kita komunikatif itu ya, sama Dinar gitu ya. Rizka kalau Rizka Moridia itu kan dia pakai HP itu, pakai laptop, sama Stefani, sama Arum ya, Arum Aulia. Walaupun buka tutup itu kan, oh tahu saya ini orang yang on cam itu Eka ya, Eka ini juga on cam dia. Nah, itu yang paling-paling ya itu. Kalau Salman sama itu sama Dewa itu kadang-kadang buka, kadang tutup ya mungkin saya tahu lah gitu ya. Tahu sama Arjun biasanya kalau di ini. Nah, eh, seneng gitu loh. Walaupun pakai HP itu masih apa ya, masih mau buka gitu. Tolong dari yang lainnya yang nggak pernah buka gitu ya sekali-kali dibuka gitu ya. Biar kita itu hidup gitu ya. Ya gitu ya Mbak Dinsa ya.
Iya, Bapak. Tadi pertanyaan jawabannya banyak tadi Mbak siapa Adinsa tadi ya. Dan sampai sama Mbak Arum tadi, Mbak Arum juga ya. Mbak Arum baik, saya izin menjawab. Tadi pertanyaan dari Haiman, sebuah Haiman. Apa? Pertanyaan di Salman ya, di mana banyak yang kita ketahui ada beberapa kasus seperti keluarga pasien yang memarahi, ngapain keluarga pasien memarahi, dan menegur tindakan perawatan pada pasien yang dirasa sama pasien kurang efektif. Lalu peran sebagai manajer keperawatan kepemimpinan itu apa sih yang cocok dalam menangani kasus ini? Yang pertama, di mana manajer keperawatan itu mempunyai andil lebih dalam memanage ruangannya. Wah, betul itu. Oke, pertanyaannya Tasa sama Salman sudah dijawab tadi. Salman tadi dijawab oleh Mbak Arum. Sekarang pertanyaannya Mbak Rika Aprilia tadi sudah dijawab juga ya. Ya, bagaimana kalau ada pasien dalam hal ini kayaknya komplain gitu loh, bahwa perawatnya itu nggak efektif, perawatnya. Nah, bagaimana manajer perawat ini punya trik untuk bisa menyelesaikan. Ya, oke. Selanjutnya silakan. Baik Pak, saya Anastasia izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ulfiah. Pertanyaannya, jelaskan Ya. bagaimana, ya Pak, jelaskan bagaimana peran manajer keperawatan sebagai motivator dapat meningkatkan semangat dan kinerja staf keperawatan. Ada beberapa hal ya Mbak ya. Itu yang pertama memberikan penghargaan atau pengakuan. Manajer yang menghargai kerja keras stafnya dapat meningkatkan rasa dihargai dan termotivasi. Contohnya memberikan ucapan terima kasih, pujian, atau penghargaan kecil atas pencapaian stafnya. Dan ini dapat memberikan dampak meningkatkan kepercayaan diri dan kepuasan kinerja pada staf. Yang kedua itu ada komunikasi yang positif dan terbuka. Manajer sebagai motivator harus menjadi pendengar yang baik dan memberikan umpan balik yang membangun. Sebagai contohnya, mendengar keluhan dari staf tanpa menghakimi dan memberikan solusi yang realistis. Nah, dampaknya di sini menumbuhkan rasa saling percaya dan loyalitas terhadap manajemen. Yang ketiga ada penetapan tujuan yang jelas dan menantang. Manajer membantu staf menetapkan tujuan kerja yang realistis namun menantang dan mendorong mereka untuk mencapainya. Contohnya, menyusun target harian atau mingguan dan mendiskusikannya bersama staf. Nah, dampaknya ini meningkatkan motivasi intrinsik untuk bekerja lebih baik. Yang keempat ada fasilitas pengembangan profesional. Motivator yang baik memberikan peluang belajar dan berkembang. Contohnya mengikut sertakan staf dalam pelatihan, seminar atau rotasi kerja. Nah, dampaknya di sini staf merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkembang. Yang kelima atau yang terakhir, ini menjadi teladan positif. Manajer yang menunjukkan sikap profesional, etis, dan semangat kerja yang tinggi akan menjadi panutan bagi stafnya. Contohnya selalu hadir tepat waktu, bersikap ramah terhadap pasien dan juga rekan kerja. Nah, di sini dampaknya menularnya semangat kerja dan budaya kerja positif ke seluruh tim. Jadi dari kesimpulan yang telah dijelaskan, manajer keperawatan yang berperan sebagai motivator menciptakan lingkungan kerja yang positif, mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kepuasan serta kinerja staf. Dengan motivasi yang tepat, staf lebih bersemangat, produktif, dan memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas tinggi. Baik, Mbak Ulfia, apakah jawabannya bisa diterima? Oke, sudah jelas Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Kalau misalnya nih, Mbak siapa? Mbak Anastasia. Tadi itu kan dikatakan ya, Mbak Anastasia tadi mencontohkan itu hmm,
Contohnya kalau nggak salah itu mendengar, sebentar, menyusun target harian gitu ya. Kemudian datang tepat waktu tadi, ya kan? Nah, itu kira-kira kalau kalau SDM-nya itu susah sekali diatur, dimotivasi, Pak. Ternyata habis dimotivasi itu ya tetap aja gitu. Nah, dablek gitu loh. Gimana kayak begitu itu cara sebagai seorang manajer itu? Ya kan? Gimana coba? Ini ada kan staff kadang-kadang itu sudah dikasih motivasi, ya, biar semangatnya itu tinggi, kinerja baik. Tapi nggak bisa gitu, nggak bisa apa ya, nggak bisa mengikuti mengikuti alur dari dia datangnya nggak adil, nggak tepat waktu atau terlambat, dia nggak ramah sama pasien, jutek, kemudian apa ya, hmm, budaya dia lebih apa mempengaruhi temennya untuk menjadi lebih jelek. Nah, kayak kayak begitu gimana ini cara mengatasinya ini seorang SDM seperti itu? Terus sudah dikasih motivasi itu, sudah dikasih motivasi. Coba mungkin kelompok bisa kira-kira itu bagaimana menghadapi seorang manusia seperti itu. Pak, saya mungkin jawabnya secara menurut saya ya, Pak. Oh Menurut iya, memang menurut menurut Mbak Anastasia dan menurut teman-teman, takut seandainya salah, ini Pak. Mbak Anastasia ini sebagai seorang manajer itu loh, Oh apa ya iya. di Jarne Kalau apa? kalau saya sendiri, Mm-mm. kalau saya mungkin mulai dari pendekatan personal ya, Pak. Kayak tanyakan kendala atau masalah mereka, terus cari tahu apakah masalah mereka kurang motivasi dari keluarga atau kurangnya komunikasi atau bahkan memberikan arahan yang ringan dan konsisten dan berusaha untuk pokoknya lebih dekat sama mereka gitu Pak. Cari tahu apa masalahnya. Oke. Cluenya intinya di sini cari tahu apa masalahnya. Kenapa kok Iya, SDM itu seperti ini? Adakah masalah yang lainnya yang menghambat dia tidak bisa mengikuti apa hasil dari saya melakukan motivasi itu, motivat itu, iya, kan iya, gitu ya? iya Pak. Oke, setuju saya. Jadi pertama itu kita cek dulu, jangan menghakimi gitu. Sebagai seorang manajer itu harus yang baik. Contoh jangan menghakimi, kamu itu gimana sih, kamu sudah dikasih ini semangat. Jangan kamu menularkan hal-hal yang kurang baik. Jangan dihakimi. Jadi kita sudah memberi contoh, misalnya hadir tepat waktu, bersikap ramah, kemudian apa namanya sama rekan kerja juga baik gitu ya. Tapi tetap yang dablek ada apa ini? Digali. Apa itu namanya? Mengkaji SDM tersebut. Apa yang ada seperti itu? Yang dikatakan Mbak Anastasia tadi. Setuju saya. Mungkin yang lainnya setelah dikaji orangnya ini SDM tersebut, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan? Yang lainnya coba tambah lagi Mbak Mungkin izin Anastasia. bertanya, menjawab Bapak. Ya, Jadi silakan. setelah dikaji, mempunyai jawaban, lalu kita evaluasi bahwasanya Oke. kenapa staf kita bisa kayak gini, Bapak. Hmm. Jadi mengevaluasi apa jawaban yang sudah yang dia berikan setelah kita kaji. Mengevaluasi jawabannya dia, gitu ya? Iya, Bapak. Evaluasi jawabannya dia. Mungkin ada yang lain selain Mbak Farah. Mengevaluasi ya. Setelah mengkaji atau mendalami apa kendalanya tadi itu, atau mengevaluasi ya dalam artian melakukan pendekatan pada personal tersebut. Ada lain mungkin? Oke, cukup itu. Oke, saya kembalikan ke moderator kalau nggak ada. Silakan. Baik, terima kasih. Jika
Jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup presentasi ini. Untuk kesimpulan akan dibuat. Waktunya masih ada, jangan disimpulkan. Buka pertanyaan dulu, Mbak Stefani. Oh iya Pak. Iya, ini waktunya masih ada, belum memenuhi ini ya. Coba buka pertanyaan lagi, kita dalami lagi ya. Tadi pertanyaannya material sudah. Nah, yang rumah sakit tadi sudah. Di Puskesmas yang belum. Nah, ini yang Puskesmas tadi yang belum. Coba ada yang pertanyaan mungkin yang nanti teman-teman tertarik untuk bekerja di Puskesmas sebagai seorang manajer. Nah, ini. Coba silakan untuk bertanya. Ya teman-teman dipersilahkan yang mungkin jarang bertanya, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Dimohon teman-teman untuk lebih aktif ya untuk bertanya. Bagaimana teman-teman yang lain? Apa mungkin ada yang kurang jelas? Bisa disampaikan. Ayo teman-teman, pertanyaannya yuk, pertanyaannya. Izin bertanya, Kak. Reneldis. Iya, Kak Reneldis Yes. dipersilahkan. Silakan. Bagaimana cara manajer keperawatan meyakinkan staf untuk tidak mengambil alat medis secara berlebihan, apalagi dalam situasi panik seperti lonjakan pasien COVID-19 dulu? Baik, terima kasih kepada Kak Renaldis. Mungkin pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar ya, Kak. Baik, untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Jadi pertanyaannya tadi itu, bagaimana cara manajer keperawatan meyakinkan staf untuk tidak mengambil alat medis yang berlebihan? Mengambil alat medis yang berlebihan. Ini maksudnya alat medis apa ya? Mengambil alat medis yang berlebihan. Maksudnya mungkin mengambil kayak dia dicontohkan tadi situasi lonjakan COVID, mungkin ngambil masker yang banyak, coba pulang, kemudian Iya, apakah seperti itu? taruh di sak, Pak. Oh, taruh di baik. Begitu pertanyaannya itu bagaimana peran manajernya bagaimana? Ya, itu yang ditanyakan seperti itu coba. Oh, Pompong masih ada di sinilah, tak bawa semua gitu. Nah, mungkin maksudnya Mbak siapa tadi? Kok Mbak Stefan? Mbak Renel Disya. Renel Disanita Diu katanya. Begitu. Oke, silakan teman-teman menjawab. Dipersilahkan dari kelompok untuk menjawab atau mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya. Iya, dipersilahkan Karin. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya izin bertanya.
dalam kondisi kekurangan tenaga keperawatan pada daerah terpencil, langkah dan strategi apa yang diambil sebagai manajer untuk memastikan pelayanan tetap berjalan optimal, baik dalam strategi penjadwalan, distribusi tugas, maupun upaya kolaborasi dan dengan tenaga kesehatan lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Untuk pertanyaannya bisa tolong ditulis di kolom komentar ya. Dari kelompok mungkin Kekurangan tenaga perawat di daerah terpencil. Nah, langkah dan strategi apa yang diambil sebagai manajer untuk memastikan pelayanan tetap berjalan optimal? Maksudnya di daerah terpencil itu ya, Iya, maksudnya Bapak. optimal. Dan strateginya penjadwalan distribusi apa maksudnya tugas dan maupun upaya kolaborasi dengan tenaga kesehatan. Oh, maksudnya ini agar strateginya bagaimana agar eh, tugas dan distribusi tenaga keperawatan itu bisa berkolaborasi dengan tenaga lainnya. Begitu Kak maksudnya ya, Karin? Iya, Bapak. Oke. Dijawab dulu kali dua pertanyaan ini. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Renaldis. Inti dari pertanyaannya itu bagaimana manajer untuk meyakinkan staf agar tidak mengambil alat medis secara berlebihan ya Kak Renaldis. Iya, Baik, dari manajer keperawatan dapat mencegah pengambilan alat medis yang berlebihan dengan cara yang pertama itu ada pelatihan, yaitu memberikan pelatihan manajemen tentang persediaan dan stimulasi krisis tentang alat dan juga alat kesehatan. Terus yang kedua ada transparansi, yaitu memberikan informasi akurat tentang kesediaan alat medis. Yang ketiga itu ada komunikasi, membuka saluran komunikasi terbuka, dan juga memberikan dukungan psikologis untuk stafnya. Yang ketiga itu ada prosedur dan yaitu menetapkan prosedur tentang pengambilan alat medis. Jadi stafnya tidak mengambil secara banyak. Ya, selanjutnya ada kerjasama, yaitu meningkatkan kerjasama dengan tim dan memberikan tanggung jawab secara pribadi. Intinya melakukan pendekatan holistik dan juga kolaboratif agar lebih efektif. Mungkin ada sanggahan Kak Renaldis? nggak ada Kak. Makasih ya Kak. Mbak Stefani itu lagi gini-gini tadi ngapain? Apa? Velocity Pak. Hah? Apa velocity ya? Oh, tadi gini-gini velocity terus gini-gini tadi ya. Saya pikir ada kode bahasa untuk menerjemahkan apa yang dikatakan tadi. Baik. enggak Pak. Apa namanya juga ini? Tenang aja, ada masalah. Ya, santai. Jadi ini jawabannya itu sama Mbak Farah itu ini ya, pelatihan tentang persediaan dan stimulasi krisis. Kemudian memberikan informasi yang akurat tentang ketersediaan alat medis. Contohnya gini, Bu. Hei rekan-rekan, maskernya itu loh sedikit, aja cukup akeh-akeh, apa mulai digelesak gitu ya. Oh ini nggak semuanya orang Jawa ya. Sorry sorry. Iya Iya Bapak, Pak. ada Iya berbagai Aku macam Jawa daerah. kok Pak. Jawa ya. Adinsa ya. Ya nggak apa-apa. Wajahnya aja kayak orang luar, Pak. Nggak apa-apa, lu itu saudara-saudara kita, ada masalah. Oke oke oke. Terus jawabannya tadi menetapkan prosedur tentang pengambilan alat medis ya, setuju saya. Jadi
Dalam satu ruangan itu, seorang manajer itu harus memastikan bahwa semua peralatan, semua sumber daya material itu sudah memiliki satu kebijakan dan alur yang jelas. Sehingga apa? Kita enak untuk menghitung stok opnamnya. Misalnya hari ini ternyata maskernya tinggal setengah box umpamanya. Dan itu ada peran khusus dari manajer untuk menunjuk satu perawat untuk memastikan bahwa alat-alat kesehatan itu memang berfungsi baik, satu, atau material seperti bahan medis habis pakai itu berfungsi dengan baik. Yang kedua, itu penggunaannya tepat gitu. Misalnya hari ini masker satu box, isinya 60, tapi dipakai 2 hari habis. Waduh, berarti ini kan ada yang sabotase kan begitu ya? Ada yang ngambil begitu. Nah, tentu ini harus memberikan motivasi arahan dan harus betul-betul melakukan tadi yang dikatakan informasi yang akurat. Ini loh, Rek, teman-teman semuanya satu ruangan, adik-adikku semua atau rekan-rekan. Maskernya ini satu box, tapi kenapa ya kok 2 hari habis? Ya tolonglah kalau ini ngambil ya mungkin beli sendiri dan lain sebagainya. Dikasih pemahaman, edukasi yang baik, informasi yang akurat tentang ketersediaan dan saluran komunikasi yang mendukung sehingga psikologis mereka tetap menjadi lebih baik. Ya, seperti itu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Alhamdulillah, Mbak Adinsa. Baik Pak, saya Anastasia Ya, izin oke, silakan. menjawab pertanyaannya Kak Karin. Mm-mm. Untuk mengatasi kekurangan perawat di puskesmas terpencil, manajer memerlukan beberapa hal seperti yang pertama itu ada penjadwalan yang efisien dan fleksibel. Di sini menggunakan sistem shift yang minimalis, misalnya pagi, siang, sore, tanpa malam jika tidak ada yang mendesak. Dan terapkan jadwal rotasi mingguan supaya semua staf dapat waktu istirahat yang adil. Dan juga prioritaskan pelayanan penting, misalnya imunisasi, persalinan, gawat darurat, dan sederhanakan pelayanan non-prioritas. Yang berikut ada efisiensikan tugas, delegasi tugas ke tenaga kesehatan lain, atau bisa juga pelatihan tambahan. Yang berikut ada distribusi tugas berbasis kompetensi dan kebutuhan, ada mapping skill SDM, siapa bisa apa, jadi di sini tentukan siapa yang bisa pegang layanan mandiri, dan lainnya. Dan juga terapkan multitasking berbasis pelatihan, seperti yang disebutkan di atas. Yang berikut ada kolaborasi kerja sama antar puskesmas, dan juga melibatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dokter, dan juga sukarelawan. Yang berikut ada peningkatan efisiensi. Di sini optimalkan alat dan peralatan yang memanfaatkan data dan juga meningkatkan komunikasi. Dan yang terakhir ada upaya jangka panjang. Di sini ada advokasi, beasiswa, dan juga peningkatan fasilitas. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Apa bisa diterima Kak jawabannya? Atau ada sanggahan? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Ayo teman Iman, pertanyaannya. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita sudah banyak ya. Jadi saya sedikit menambahi bahwa dalam mencegah pemborosan tadi yang disampaikan oleh pertanyaannya Salman, itu kita
beberapa itu harus memang pertama kita meningkatkan perencanaan, ya. Jadi dengan pertama kita melakukan perencanaan ya seperti POATS tadi. Yang kedua, kita harus melakukan pengawasan terhadap alkes dan terhadap material yang ada di stop opnam satu tempat, entah itu di rumah sakit, entah itu ada di rumah sakit apa nama puskesmas itu tentu. Dan selalu mengoptimalkan penggunaannya teman-teman. Ya, serta menerapkan namanya sistem apa ya, manajemen persediaan. Apa kalau di rumah sakit itu bisa seperti just in time umpamanya. Itu bisa dilakukan. Kemudian secara detail memang yang selain perencanaan dan pengawasan secara ketat, itu kita harus melakukan optimalisasi penggunaan material. Nah, harus pahami bahwa perencanaan dan pengawasan ketat itu tentunya harus melalui pemahaman terkait dengan dokumen kontraknya bagaimana, kemudian audit keuangannya bagaimana. Serta untuk optimalisasi penggunaan material itu bisa menerapkan metode konstruksi efisiensi seperti itu. Kemudian alokasi material yang tepat dan mengurangi penggunaan kemasan. Dalam hal ini adalah mengurangi pemborosan material terhadap kemasan. Artinya apa? Nah, di perencanaan itu ya cari material-material yang sedikit kemasan. Jadi kayak box gitu ya. Satu box itu kan isinya nggak terlalu banyak kemasan tuh. Nah, seperti itu. Dan apa saja kita harus melakukan identifikasi di mana sih letak area pemborosan itu. Contoh tadi masker umpamanya. Masker pada waktu COVID itu kan paling dicari ya. Itu kan berarti area pemborosannya mesti ada di alkes habis pakai yang terkait dengan masker, handscoon, kemudian hazmat kayak itu. Hazmat itu saya dulu dapat dari rumah sakit hazmat itu. Saya bawa karena sudah nggak COVID, saya pakai untuk jas hujan, teman-teman. Bagus kan? Dari rumah sakit itu bisa dicuci, kemudian apa namanya? Bisa saya pakai untuk pada waktu hujan. Nah, boleh karena nggak boros, karena sudah selesai ya COVID-nya ya. Jadi ya eh, di ini. Kemudian pengelolaan sampah. Biasanya sampah itu memang eh, juga menimbulkan pemborosan pada material seperti itu. Sehingga pengelolaan terhadap sampah itu penting gitu. Karena apa? Sampah medis dengan sampah non medis itu jelas jelas anggarannya dipakai itu untuk sampah medis karena dia menggunakan pihak ketiga dalam pengangkutannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang strategi-strategi seperti itu harus dilakukan oleh manajer baik itu di rumah sakit, puskesmas, yang manajer pengelolaan material, manajer pengelolaan SDM. Jadi 4 poin itu tadi memang peran dan tanggung jawabnya beda-beda. Ya, ini perlu dipahami. Tergantung dari kita di posisi mana sebagai seorang manajer di dalam melakukan pelayanan asuhan keperawatan. Kalau di rumah sakit tentu dia lebih kompleks, banyak ya kan. Mungkin membutuhkan satu komunikasi dan media yang cukup besar dalam melakukan pengelolaannya. Ya, kita harus memanfaatkan informasi dan teknologi. Kalau di puskesmas mungkin kan karena material nggak begitu banyak, cukup dilakukan secara manual dan dilakukan pengawasan yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian poin yang selanjutnya apa namanya? Kata kuncinya adalah manajer SDM dan manajer material. Sebagai manajer SDM biasanya itu kepala bidang keperawatan kayak kalau di rumah sakit itu begitu ya. Atau kalau di puskesmas itu apa ya? Kepala instalasi ya atau kepala unit ya. Kepala unit apa rawat inap begitu ya. Nah, kalau yang ada di rumah sakit yang besar biasanya kepala SDM keperawatan, kabit keperawatan lah kayak seperti itu. Harapannya semoga rekan-rekan semua dari berapa orang ini? Dari yang masuk ini di Zoom ini ada 21 orang. Semoga
ada yang menjadi manajer nanti, ya, entah itu manajer keperawatan, manajer bidang material, atau manajer SDM, entah dimanapun gitu. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan semua di sini nanti bisa eh, sukses untuk selanjutnya. Ya, amin, amin. Mungkin itu teman-teman ini kesimpulan dari SGD 1 ya tentang peran dan tanggung jawab seorang manajer di pelayanan keperawatan. Ya, waktu menunjukkan pukul 5.34. Saya harus sampai jam berapa, Mbak Farah? Jam 17.30, Bapak. 17.30 itu habis ya? Habis, Bapak. Oh iya, tadi sempat tak tinggal sholat sebentar tadi, sekitar ini. Silakan mungkin yang ada bertanya di luar apa namanya, di luar materi ini atau mungkin yang ke depan, mungkin silakan. Cukup? Mungkin sudah cukup, Bapak. Mungkin cukup ya. Ada yang mau menambahkan mungkin? Sudah cukup ya. Untuk SGD selanjutnya nanti kelompok SGD 2 ya, atau role play minggu depan. Role play, Bapak. Oh, role play ya, role play ya. Role play berarti nanti ada satu percakapan begitu ya, percakapan dengan teman-teman nanti saling apa ini apa eh, dan nanti hari Minggu sudah mulai di-share ya. Kayak kemarin, harapannya nanti tetap terima kasih sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Kemudian tadi yang sudah aktif ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada sekitar 11 orang. Ya ini sudah saya catat yang aktif tadi. Semoga yang nggak belum aktif ini minggu depan ya, supaya banyak ya. Eh, Santai aja, saya juga ini nanti biar biar bisa mengenal lewat Zoom ya, biar enak. Siapa tahu nanti kalian praktek di Rumah Sakit Bayangkara kan ketemu saya. Nanti bimbingan dengan saya juga kan gitu ya. Belum praktek manajemen kan ya, rekan teman-teman ya? Belum, Bapak. Belum ya, kapan rencananya Mbak Farah? Profesi, Pak. Oh iya, profesi ya. Berarti ini semester berapa, teman-teman? 6. 6 berarti kurang 2 kali ya. 2 semester ya. Baru itu praktek gitu ya. Iya, Bapak. Iya. Hmm. Ya ya, mudah-mudahan nanti ada yang di ini, ada yang ke Rumah Sakit Bayangkara nanti ketemu sama saya lagi. Saya bimbing secara penerapannya gimana begitu untuk terkait dengan manajemen. Oke, silakan join ini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Oh iya, sebentar saya simpan dulu. Bapak mohon izin bertanya. Oke, silakan. Bapak untuk role play itu dilakukan offline atau online lewat Zoom saja? Minggu depan nanti saya coba ini ya, apa namanya? Saya coba eh, lihat waktu saya. Nanti kalau misalnya nanti saya ada waktu untuk ke kampus, saya usahakan role play-nya ke kampus. Namun nanti kalau saya nggak bisa, saya coba untuk kalau ke kampus sekitar mulai jam 4 itu nggak apa-apa, tak? Nggak apa-apa, Pak. Kemalaman. Tapi pulangnya malam, Pak. Kan, Kasihan. kan maghrib. Pulangnya maghrib bisa jam-jam gini ya. Gelap Pak di Iya, kampus Bapak. kami. Oh gitu. Kampusnya tutup jam berapa, Iya, Pak. Mbak Takut. Ulvia? Oke, kemalaman. Nah,
Alfian. Oke, Mas Alfian, enggak apa-apa. Kemalaman ya. Jam berapa sih kampus tutup itu? Terakhir itu? Jam 4, Pak. Jam 5 jam Kayaknya 4. jam 5 itu beres, Pak. Oh, jam 5, 5. jam 4 sudah tutup, Bapak. Oh, jam 5, jam 4. Oh, jam 5 itu berarti paling akhir ya. Iya, Bapak. Iya. Jam 5 paling akhir. Ya nanti saya usahakan ya untuk role play-nya ya. Nanti biar saya bisa foto-foto dengan kalian di situ. Ya, ya. Iya, Pak. Oke. Bisa velocity bareng. Minta velocity ya. Oke. Ini recordnya saya tutup dulu. Nanti kita foto bersama ya. Ya, kita coba untuk ini view-nya kayak ya. Bisa diaktifkan teman-teman. Saya ambil fotonya untuk ini, untuk bukti dokumentasi. Sudah, silakan yang belum untuk ini, untuk membuka kameranya. Ini KB buka kamera. Ya. Buka kamera sebentar. Oke ya. Ini tinggal 23 lumayan. Oke, sudah. Mungkin itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan, ya. Saya mungkin akhiri, teman-teman. Terima kasih dan mohon maaf ya waktunya agak tertunda tadi sekitar 1 jaman. Yang seharusnya jam 2 kita molor hampir 1,5 jam. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan diskusi pada siang hari ini, sore hari ini dapat bermanfaat dan dicatat sebagai amal perbuatan kita pada pagi hari sore hari ini. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.